Ada yang bertanya, pilih mana WiFi sama data? Kita lihat fakta-faktanya. Jadi kalau data itu lahir sudah jadi perusahaan infrastruktur telekomunikasi, jual ISP, Internet Service Provider, dan juga konsultan telco, dan lain sebagainya. Nah, kalau WiFi itu awalnya itu adalah perusahaan periklanan, kemudian sosial media gitu, kemudian tambah augmented reality. Nah, kemudian ditambah dengan iklan, dia naruh-naruh iklan di busway dan di MRT gitu ya. Nah, setelah dapat IPO, WiFi itu kemudian bertransformasi menjadi perusahaan infrastruktur telekomunikasi juga, yaitu yang dia menjual paket internet juga ya, yang kabarnya murah, yaitu cuma 100.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Padahal kalau yang lain itu 100 Mbps itu pasarannya itu adalah 350.000. Nah, terus si data ini jarang melakukan aksi korporasi. Kalau WiFi itu sangat rajin melakukan aksi korporasi, kemudian dia memberitahu market gitu ya. Dan yang menarik, kenapa si WiFi ini kebetulan kemudian harganya naik, itu karena tokoh-tokoh penting Telkom itu menjadi direksi dan komisarisnya. Nah, kemudian Pak Hasim Joyo Hadikusumo terakhir kemudian mau masuk WiFi. Sebelum Pak Hasim, Pak Fadel Muhammad kabarnya sudah menjadi pemegang saham WiFi. Jadi ini di WiFi ini orang-orang yang kompeten di bidang telekomunikasi berkumpul gitu ya. Nah, karena kepintaran berkomunikasi itulah kemudian WiFi mendapat kepercayaan masyarakat termasuk kamu-kamu, sehingga sahamnya naik ya sampai ke 2.500 lebih gitu ya. Nah, sedangkan data relatif stagnan ya. Data relatif stagnan, relatif kurang komunikasi dan menjalankan reputasi perusahaannya. Akibatnya 2024 itu WiFi itu bisa naik pendapatan dan labanya ya sampai 3 kali lipat dari keadaan sebelum IPO. Nah, sedangkan data datar-datar aja, bisa dilihat nanti dicek di laporan keuangan ini. Kemudian secara valuasi perusahaan ya ditinjau dari kenaikan laba, kenaikan pendapatan, kemudian PER, price earning ratio, PBV, price to book ratio, debt to equity ratio, ROE return on equity, dan ROA return on asset ya. Data-datanya bisa dilihat nih di sini nih ya. Kelihatan bahwa data itu sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan WiFi. Ya. Dari valuasinya kelihatan kan. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, jika saya disuruh milih sama-sama punya uang misalkan 1 miliar, saya mau masuk ke WiFi atau ke data, jawabnya saya akan masuk ke WiFi. Kalau masuk ke WiFi di harga berapa? Saya rasa WiFi itu cukup fair untuk dikasih harga 2.000. Apalagi sekarang harganya cenderung belum bisa mencapai 2.000, masih 1.900, 1.800. Jadi sekarang kita bisa masuk untuk dapat harga murah. Kalau Anda senang data, pada harga berapa dia akan cocok untuk masuk? Jadi data ini hari ini Kamis tanggal 13 Maret 2025 itu harganya Rp1.080 kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi ya. Nah, kalau lihat PER-nya, lihat PBV-nya, lihat valuasi perusahaannya tadi, lihat laba ruginya segala macam, saya rasa 1.000 itu kemahalan. Jadi kalau data itu valuasi saya adalah Rp800. Jadi kalau dia sudah turun Rp800 baru kita beli ya, atau bahkan lebih turun lagi. Kalau sekarang 1.000 lebih ini masih menurut saya agak mahal sedikit, tapi kalau kamu mau masuk boleh
dicicil ya. Siapa tahu dia bisa sampai ke 2000. Jadi kalau data ini memang digorengnya bukan valuasinya, tapi yang digorengnya itu adalah trading sahamnya. Jadi dia itu naik dalam 1 minggu dari 1000 ke 2000 sekian, kemudian dalam 2 minggu turun tuh dari 2000 sekian ke 1000 sekian. Jadi memang ada aktor yang menggoreng saham data dan mempermainkan investor retail seperti Anda. Jadi Anda sangkut di mana? Nyangkut di data atau di WiFi? Ya. Bagaimana solusinya saham nyangkut? Nanti aku bahas ya. Thank you.